Itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Tidak Itu hal boleh yang membangun wajar. kesombongan, arogansi. Itu bukan. Bismillah, assalamualaikum guys, kembali lagi di channel Jurnal Terupdate. Oke guys, jadi ini ada perdebatan cukup panas antara Adena Pitupulu dengan Dhanil Anzar. Dhanil Anzar menyebut jika Anies berusaha berburu jabatan Gubernur Jakarta usai kalah dari Pilpres 2024, sehingga hal itu menuai tanggapan keras dari Adena Pitupulu. Jadi tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak video ini guys. Bismillah. Kenapa belum? Ya karena kita bicara siapa yang memimpin rakyat. Memimpin rakyat itu nggak bisa cuma sekedar angka survei. Oke. Apakah sebenarnya PDIP tidak pede untuk mencalonkan? Sangat pede. Gini loh, kita memilih siapa? Memilih orang untuk apa? Memimpin rakyat di mana sekian juta orang menempatkan hidupnya, nasibnya terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Terus kita cuma mengandalkan sama angka-angka begini gitu, tanpa memeriksa track recordnya, tanpa memeriksa keberpihakannya pada rakyat, apa yang sudah dia buat dan sebagainya. Jadi cuma karena angka-angka doang. Jadi PDIP meragukan kapasitas Anies Baswedan dan juga calon-calon lainnya? Loh, yang yang ditanyakan adalah kenapa kita belum? Oke. Karena kita sedang memeriksa satu persatu. Kenapa harus sekian lama? Karena kita berbicara tentang hidup banyak orang. Tapi katanya lagi buka pembicaraan sama PKS sama PKB, Bang. Semua kita ajak bicara. Semua kita ajak bicara. Ada arah ke Anies Baswedan? Tapi yang terpenting adalah kita berbicara langsung pada rakyat. Kita punya tim kecil yang memang kita turunkan untuk mendengarkan apa sih yang diinginkan oleh rakyat kita. Gitu loh. Bukan apa yang kemudian didato oleh lembaga survei, tidak. Tapi yang diinginkan rakyat kita apa tentang Jakarta. Ya, benar, Jakarta maunya seperti apa? Bagaimana dengan pajak? Bagaimana dengan tingkat kemiskinan? Bagaimana dengan harga makan bahan pokok dan sebagainya? Bagaimana tentang UMR dan sebagainya? Itu harus kita dengar. Tapi kader PDIP kan ada namanya, Basuki Cahayapurnama. Kenapa begitu? Itu yang nanti harus diperjuangkan oleh calonnya. Sekarang pernah nggak kita dengar ada calon yang berbicara tentang UMR Jakarta? Pernah nggak ada calon yang berbicara tentang tingkat kemiskinan? Pernah tidak ada calon yang berbicara tentang pengangguran dan sebagainya? Nggak ada. Orang cuma berbicara tentang angka-angka survei. Lalu kemudian hidup mati orang sama angka survei itu nggak bisa. Tapi di survei itu ada kader PDIP. Bukan soal ada kadernya. Kenapa kita lama menentukan? Karena kita mau memilih orang. Oke. Gitu loh. Bahwa kemudian kader PDI Perjuangan ada dalam survei itu persoalan lain, Mbak. Gitu. Tapi konteksnya out of context itu. Saya sampaikan, saya mau kita sama-sama berbicara tentang tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, lapangan pekerjaan, upah minimum regional, bagaimana kemudian rakyat kemudian dijamini keamanannya oleh pemerintahan dan sebagainya. Kan seperti itu. Baik. Kalau PDIP masih mikir-mikir, Gerindra seperti apa, Bang Daniel? Apakah sudah mengerucut ke nama-nama tertentu? Bahkan kabarnya Pak Anies sudah bertemu dengan Pak Prabowo. Belum ada pertemuan sama sekali ya terkait dengan itu. Kalau kemudian Pak Anies ingin bertemu Pak Prabowo itu hal yang wajar. Karena Tapi sudah ada, belum ada. Jadi ada 1.500 orang mungkin yang mau jadi kepala daerah atau mungkin jutaan orang yang pengen ketemu Pak Prabowo karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Pak Anies berarti sudah. Dan salah satunya ya Pak Anies yang berburu jabatan pada saat ini dan ingin ketemu dengan Pak Prabowo. Jadi antriannya pasti sangat panjang dan itu hal yang wajar. Kalau ada orang yang saat ini pengen ketemu Pak Prabowo, itu pertama. Ya, okay. Kemudian yang kedua, tentu komitmen Pak Prabowo dan Partai Gerindra pada saat ini ingin memastikan kader-kader Gerindra yang potensial maju untuk berkontestasi. Karena ini momentum bagi Partai Gerindra untuk menawarkan kepada publik kader-kader terbaiknya. Sebagai dan ini yang sedang dilakukan oleh Partai ketiga di Pilkada DKI Jakarta, Bang Daniel, apakah Gerindra cukup pede untuk memunculkan cagup ataukah bacawagup, Bang Daniel? Ya, semua prosesnya tentu sedang dikaji dan ditimbang oleh Partai Gerindra. Siapa tokoh yang paling tepat bisa merepresentasikan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Dalam hal ini tentu nanti presidennya adalah Pak Prabowo Subianto. Dan ya proses itu tentu akan dibicarakan secara matang juga dengan partai-partai koalisi. Apakah sosok Pak Anies bisa memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan oleh Partai Gerindra, Bang Daniel? Saya tidak tahu kalau terkait dengan itu. Yang jelas Pak Prabowo dan Partai Gerindra ingin fokus memastikan kader kita dan sudah tidak ada rasa dendam lagi, kok sisa-sisa no hard feeling kalau terkait dengan itu. Jadi kalau
Kalau kemudian beberapa kali Pak Anies nyebut ingin bertemu dengan Pak Prabowo, itu hal yang wajar karena Bang tadi Daniel. saya sebutkan ada jutaan orang Yang yang mengantri. ingin maju jadi pilkada, ingin berburu jabatan kepala daerah, ini termasuk guys. Pak Anies ingin ketemu Pak Prabowo. Tapi Bang Daniel, panjang sekali ya. kabarnya ada 3 nama yang sudah sempat disebut-sebut jadi gacoannya Gerindra. Anies Baswedan, Basuki Cahayapurnama, sama Ridwan Siapa yang Kamil. menyebutkan? Enggak. Sudah banyak beredar, Bang Daniel. Yang beredar itu kan nggak ada yang menyebutkan dari pihak Partai Gerindra. Jadi yang jelas Berarti itu masih Pak perorangan tuh? Prabowo dan Partai Gerindra sempat menyebut nama Mas Ridwan Kamil, sempat menyebut nama Mas Budi Jiwandono. Iya. Dua nama itu yang disebut sudah. secara Tapi resmi nama oleh Mas Kaisang Partai nggak pernah Gerindra. disebut oleh Partai Ya, Gerindra. secara resmi kan belum ada yang menyebut. Tapi kalau kemudian Mas Kaisang ingin menawarkan diri di DKI Jakarta, tentu Partai Termasuk yang Gerindra sudah akan minta soal ke Pak mempertimbangkan. Prabowo, Mas Kaisang? Tidak? Belum Oh, ada. belum. Jadi Baru Pak Anies berarti? tadi saya sebutkan, Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Dan ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi Wah, ini pilkada guys. tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Enggak, maksudnya Tanggap ini guys. itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, Itu Bang. berburu jabatan publik itu tidak selalu Bukan. berkonotasi Berburu negatif. jabatan. Enggak, karena lu tidak berburu berhenti di situ. jabatan Lu jelaskan publik bahwa itu ketika hal yang dia tidak wajar dan terpilih, harus. Enggak. Berburu dalam konteks Ketika dia ini tidak melayani terpilih, kepentingan lalu kemudian publik dia sedang loh, berburu Mas. jabatan, nggak bisa. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa Bang kemudian Adian. ketika dia tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Lalu Adian, nggak bisa. ranah Bukan. pengabdian kan itu Bukan. hal yang wajar. Bukan Setelah nggak persoalan jadi pengabdian. presiden, Ini pengen bahasa jadi gubernur, lu, itu hal yang wajar. bahasa lu Pak Prabowo itu nggak jadi sebenarnya sedang nggak jadi merendahkan. presiden, kemudian jadi Sedang menteri, itu hal yang wajar merendahkan demokrasi juga. itu sendiri. Oke. Hal yang wajar Itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Enggak, itu Bagaimanapun nggak sama sekali. juga hak setiap warga negara untuk ikut Betul, kontestasi betul. politik Baik, melalui betul, pilkada, betul pileg tidak sekali. bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Betul, Ketika lu betul. katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, Kenapa dalam konteks konstitusi gini kita loh. membuka ruang itu Dalam konteks tidak agama untuk berburu saja. jabatan. Tahan dulu, Tindakan Adian. fastabiqul Salah. khairat. Berlomba-lomba Gini, dalam gini. kebaikan. Bang Daniel, tahan dulu. Siapa yang Kekuasaan menang? tidak Itu hal boleh yang membangun wajar. kesombongan, arogansi, itu bukan meremehkan kesombongan. pekerjaan. Itu adalah semangat. Dia bicara meremehkan Itu demokrasi. adalah Tahan dulu. stamina. Tidak Kira-kira bisa. gitu. Bang Daniel tahan dulu. Oke. Oke guys, jadi ini berawal dari narasi yang disebut oleh Dhanil Anzar bahwa banyak sekali orang yang ingin berburu jabatan. Salah satunya yang dilakukan oleh calon gubernur Jakarta Anies Baswedan. Ucapan tersebut ternyata tidak membuat nyaman seorang Adian Apitupulu. Ketua Tim Pemenangan Pilkada 2024 dari PDIP itu mengatakan bahwa narasi yang dilontarkan oleh Dhanil Anzar bisa mencederai demokrasi Indonesia. Adian menegaskan dengan keras bahwa pernyataan Dhanil terkait kata berburu jabatan seolah-olah merendahkan demokrasi. Sehingga disitulah terjadi perdebatan yang panas guys. Kalau menurut opini saya sendiri, saya lebih setuju dengan Bang Adian bahwa narasi memburu jabatan tidak elok dalam berdemokrasi. Karena kata memburu itu mengartikan seseorang ingin mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadinya. Jadi alangkah baiknya jika diganti dengan kata berambisi untuk menjadi pemimpin rakyat. Adian itu memang bukan sekedar politisi yang memang jago debat, tapi Adian juga politikus yang bicara dengan hati nurani. Politisi PDIP memang benar-benar punya prinsip yang sangat kuat. Pendirian Adian memang mantap, bahkan walaupun banjir bandang menerjang, dirinya tetap bertahan dengan prinsipnya guys. Mungkin itu guys yang bisa saya uraikan untuk video kali ini. Bagaimana menurut kalian soal video ini? Tulis komentarnya di bawah ini ya guys ya. Saya izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.